Fungsi. Fungsi adalah suatu blok program yang diberi nama tertentu dan bertugas untuk menyelesaikan pekerjaan spesifik. Dengan adanya fungsi, kita dapat menyelesaikan permasalahan kompleks dengan menyederhanakan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kumpulan fungsi dapat ditulis ke dalam file terpisah dan dapat digunakan oleh program-program lain yang memiliki kebutuhan yang sama. Jenis fungsi. Fungsi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu fungsi dengan nilai balik dan fungsi tanpa nilai balik. Fungsi dengan nilai balik adalah fungsi yang ketika dipanggil menghasilkan nilai tertentu, sedangkan fungsi tanpa nilai balik adalah fungsi yang hanya melakukan proses tertentu dan tidak menghasilkan nilai. Membuat fungsi. Dalam JavaScript, fungsi dibuat menggunakan kata kunci function. Dengan bentuk umum, penggunaannya seperti yang tampak di layar. Fungsi dengan nilai balik perlu disertai perintah return yang diikuti oleh nilai yang dikembalikan. Contoh pendefinisiannya fungsi dengan nilai balik adalah sebagai berikut. Pada kode di layar, kita mendefinisikan fungsi dengan nama kali. Fungsi tersebut memiliki dua parameter, yaitu parameter A dan B. Nilai dari parameter tersebut selanjutnya akan diproses atau dikalikan di dalam fungsi dan hasilnya akan dikembalikan lagi sebagai hasil fungsi. Untuk menyederhanakan kode, kita bisa saja menghilangkan variabel bentuk yang terdapat dalam badan fungsi layar, yakni sebagai berikut. Kita tarik atas sedikit, oke. Untuk fungsi tanpa nilai balik, badan fungsi hanya berisi perintah-perintah tertentu dan tidak disertai dengan pengembalian nilai menggunakan perintah return. Oke, kita lihat lagi.
Fungsi di layar hanya bertugas untuk mencetak string n keluar layar sebanyak n kali. Setelah semua perintah di dalam barang fungsi dilaksanakan, eksekusi program akan kembali ke baris pemanggil fungsi bersangkutan. Memanggil fungsi. Setelah fungsi didefinisikan, kita dapat menggunakan fungsi tersebut dengan cara Setelah fungsi didefinisikan, kita dapat menggunakan fungsi tersebut dengan cara memanggilnya. Pada saat pemanggilan fungsi, kita perlu menyertakan nilai untuk parameter jika ada. Untuk memanggil fungsi yang memiliki nilai balik, kita dapat menampung hasilnya ke suatu variabel. Sebagai contoh, untuk memanggil fungsi kali, kita dapat menggunakan kode seperti tampak pada di layar. Kita lihat di layar, oke. Nah, pada contoh di layar, 10 dan 20 disebut argumen pada parameter aktual yang akan dikirim ke dalam barang fungsi. Nilai 10 akan disalin ke parameter A dan nilai 20 akan disalin ke parameter B. Dengan adanya parameter, suatu fungsi dapat dipanggil untuk nilai parameter yang berbeda, sehingga nilai yang dihasilkan akan berbeda. Sebagai contoh, kali 10 titik kali 10,20 akan menghasilkan nilai 200. Fungsi kali 2,3 akan menghasilkan nilai 6, dan sebagainya. Berikut merupakan contoh pemanggilan fungsi nilai balik. Perhatikan contoh kode di layar. Lihat contoh kode di layar.
Oke. Oke. Lalu kita buat contoh lainnya dengan berbeda dengan fungsi yang memiliki nilai balik, pemanggilan fungsi tanpa nilai balik tidak perlu ditampung ke dalam variabel. Parameter fungsi. Meskipun fungsi dapat didefinisikan tanpa parameter, tapi pada umumnya suatu fungsi akan memiliki satu parameter atau lebih. Parameter adalah variabel penampung nilai yang nantinya akan dikirim ke dalam fungsi untuk diproses ke dalam badan fungsi. Parameter akan dikirim ke dalam fungsi untuk diproses ke dalam badan fungsi. Parameter menjadikan fungsi bersifat dinamik, artinya nilai yang dihasilkan oleh fungsi dapat berubah-ubah tergantung dari nilai yang dikirim atau dilewatkan pada saat fungsi tersebut dipanggil. Terdapat dua istilah yang perlu Anda ketahui pada saat bekerja dengan fungsi, yaitu parameter formal dan parameter aktual. Parameter formal adalah parameter yang terdapat pada definisi fungsi, sedangkan parameter aktual sering juga disebut dengan istilah argumen. Perhatikan contoh kode di layar. Oke. Pada kode di layar, A dan B disebut parameter formal, sedangkan X dan Y disebut parameter aktual. Melewatkan parameter ke dalam fungsi. Dalam JavaScript, nilai parameter dari tipe primitif yaitu number, string, dan boolean secara otomatis akan dilewatkan ke dalam fungsi menggunakan mekanisme pass by value. Sedangkan parameter yang bertipe objek akan dilewatkan menggunakan mekanisme pass by reference. Kita mulai dengan pass by value. Pada mekanisme pass by value akan dilewatkan menggunakan mekanisme pass by reference. Pada mekanisme pass by value, terjadi proses penyalinan nilai dari parameter aktual dan parameter formal. Dengan demikian, berubah nilai yang terjadi pada parameter formal tidak akan mempengaruhi nilai dari parameter aktual. Perhatikan contoh di layar.
Oke. Kita ketikkan skrip berikut. Coba jalankan. Oke. Tampak pada hasil di layar bahwa perubahan nilai yang terjadi pada A dan B atau di dalam fungsi tidak akan mempengaruhi nilai X dan Y di luar fungsi. Hal ini disebabkan karena A, B, X, dan Y merupakan 4 variabel yang masing-masing berada di alamat memori berbeda. Dengan demikian, perubahan nilai terhadap variabel A tidak akan mengubah nilai X dan perubahan nilai terhadap B tidak akan mengubah nilai Y. Berikutnya kita akan membahas tentang pass by reference. Seperti yang telah disebut sebelumnya, bahwa ketika kita melewatkan objek dan tipe objek dan turun-turunannya, JavaScript secara otomatis akan menyiapkan mekanisme ke pass by reference. Pada mekanisme ini tidak terjadi penyalinan nilai dari parameter aktual ke parameter formal. Pada pass by reference, para formal dan parameter aktual merupakan dua referensi yang menuju ke satu objek yang sama. Perhatikan program berikut ini. Kita ketikkan skrip berikut.
Kita coba jalankan. Oke. Pada contoh kode di layar, OBJ dan A merupakan dua referensi yang menuju ke suatu objek yang sama. Dengan demikian, di dalam badan fungsi kita dapat mengubah properti X dari objek tersebut melalui referensi A. Perubahan nilai tersebut juga dapat dilihat dari luar fungsi melalui referensi OBJ. Ini berarti bahwa obj.x sama dengan a.x karena hanya terdapat satu objek yang memiliki dua nama, yakni obj dan a. Berikut kita akan mempelajari tentang parameter dengan nilai default. JavaScript mengizinkan kita untuk menentukan nilai awal atau default dari suatu parameter. Parameter seperti ini sering disebut parameter fungsional atau parameter default. Parameter opsional merupakan fitur baru di dalam JavaScript yang dikenalkan pada ECMAScript 6. Perhatikan contoh kode di layar. Pada contoh di layar, A disebut parameter opsional yang memiliki nilai awal 10. Melalui cara ini, fungsi cetak layar dapat dipanggil tanpa argumen, seperti contoh di layar. Ketika dipanggil tanpa argumen, nilai A yang digunakan adalah nilai awal yang diisikan pada saat pendefinisian fungsi. Jika parameter A ingin diisi dengan nilai lain, maka kita perlu menjadikan nilai tersebut sebagai argumen pada saat pemanggilan fungsi seperti berikut. Pada pemanggilan fungsi cetak di layar, parameter A akan diisi dengan nilai 555. Jika fungsi memiliki lebih dari satu parameter, parameter opsional dapat digabung dengan parameter non-opsional, asalkan parameter opsional ditempatkan di posisi akhir. Perhatikan contoh di layar. Kita buat terminal baru saja.
Berikut ini contoh kode lengkap yang menunjukkan pendefinisian fungsi dengan parameter opsional. Perhatikan di layar. Berikut ini contoh kode lengkap yang menunjukkan pendefinisian fungsi dengan parameter opsional. Perhatikan contoh di layar. Kita ketikkan skrip berikut. Kita coba jalankan terminalnya.
Oke, ada kesalahan. Kita coba jalankan. Oke. Variabel length, argumen dalam JavaScript. Sebagian bahasa pemrograman mendukung fasilitas variabel length argumen. Dengan fasilitas ini, suatu fungsi dapat dipanggil menggunakan jumlah argumen yang berbeda. Dalam JavaScript, kita dapat mengimplementasikan sebagian bahasa pemrograman mendukung fasilitas variabel length argumen. Dengan fasilitas ini, suatu fungsi dapat dipanggil menggunakan jumlah argumen yang berbeda. Dalam JavaScript, kita dapat mengimplementasikan fasilitas ini menggunakan array sebagai parameter fungsi. Sebagai contoh, perhatikan kode di layar. Ini kita beri nama parameter array.js. Kita ketikkan script berikut. Kita Ctrl S, kita coba jalankan. Oke. Pada contoh di layar, fungsi sum berguna untuk menjumlahkan beberapa bilangan. Fungsi sum di layar hanya memiliki satu parameter bertipe array. Meskipun demikian, pada saat pemanggilan fungsi kita dapat melewatkan array dengan jumlah yang berbeda, sehingga nilai yang dihasilkan juga berbeda. JavaScript menyediakan cara yang lebih sederhana untuk menangani permasalahan-permasalahan seperti layar, yaitu dengan menggunakan range parameter. Range parameter adalah istilah untuk parameter yang dibuat dengan tanda titik 3 kali. Dengan range parameter, kode layar dapat ditulis sebagai berikut. Perhatikan kode layar, kita buat file baru di sini. Oke.
kita ketikkan script berikut. Ctrl S, kita coba jalankan. Oke, seperti ini. Kali ini kita tidak perlu menggunakan tanda kurung jika pada saat memanggil fungsi zoom, karena fungsi tersebut dapat dipanggil dengan jumlah argumen berbeda. Berikut adalah fungsi tanpa nama. Dalam JavaScript, fungsi dapat dibuat tanpa menggunakan nama tertentu. Fungsi seperti ini sering dibuat anonymous function. Selanjutnya, fungsi tersebut dapat diperlakukan sebagai nilai, misalnya untuk diisikan ke variabel maupun dijadikan ke parameter fungsi lain. Perhatikan contoh kode di layar. Pada kode di layar, kita membuat fungsi tanpa nama yang melakukan penjumlahan antara A dan B. Fungsi tersebut kemudian diisikan ke dalam variabel tambah. Dengan demikian, kita dapat memanggil fungsi menggunakan kode berikut. Fungsi tanpa nama. Fungsi tanpa nama juga ditulis menggunakan tanda panah, sama dengan lebih besar, dan tanpa kata kunci function, seperti berikut.
maka hasilnya adalah 19. Berikut ini merupakan contoh kode lengkap yang menunjukkan pembuatan fungsi tanpa nama. Perhatikan contoh kode di layar. Kita ketikkan script berikut. Coba jalankan. Ini hanya 10, ini 9. Oke. Fungsi callback, fungsi yang digunakan sebagai parameter. Fungsi callback atau fungsi yang digunakan sebagai parameter. Suatu fungsi dapat digunakan sebagai parameter untuk fungsi lain. Fungsi seperti ini dikenal dengan fungsi callback atau high order function, yaitu fungsi yang dieksekusi sebelum fungsi utama dieksekusi. Perhatikan contoh kode di layar. Kita ketikkan script berikut. Kita coba jalankan.
Oke. Pada contoh di layar, fungsi hitung adalah fungsi yang memiliki parameter bertipe fungsi. Pada saat pemanggilan fungsi hitung, kita dapat menjadikan fungsi tambah, kurang, kali, dan bagi sebagai argumen. Jika Anda tidak mendefinisikan fungsi tambah, kurang, kali, dan bagi, maka Anda dapat menggunakan fungsi tanpa nama. Kode di layar ini akan menunjukkan penggunaan fungsi tambah nama untuk menyelesaikan kasus di layar. Kita ketikkan skrip berikut. Coba jalankan. Ketika dieksekusi, hasil yang diberikan akan sama dengan kode sebelumnya. Membuat fungsi di dalam fungsi lain. JavaScript merupakan salah satu bahasa pemrograman yang mendukung pendefinisian fungsi di dalam fungsi. Fungsi yang terdapat dalam fungsi lain sering disebut fungsi lokal. Dikatakan fungsi lokal karena fungsi yang bersangkutan hanya dikenal fungsi tempat dirinya berada. Perhatikan contoh program di layar. Saya ketikkan skrip berikut.
Kita coba jalankan di terminal. What's SQRT? Oke, kesalahan. SQRT, oke. Coba jalankan ulang. Oke. Ya, seperti itu. Pada contoh di layar, fungsi kuadrat merupakan fungsi lokal yang didefinisikan di dalam fungsi hipotenusa. Dengan demikian, fungsi kuadrat tidak dipanggil di luar fungsi hipotenusa.